Malam itu adalah malam di puncak musim penghujan. Aku bertemu dengan seorang wanita tua yang tampak menyedihkan dan memberinya tumpangan. Namun, nenek itu menatap mobilku lekat-lekat dan berkata, "Nona, jangan kendarai mobil ini, jalan kaki saja." Ketika aku kembali ke rumah malam itu dan menyaksikan pemandangan yang ada, aku membeku seketika. Malam di Jakarta saat itu terasa anehnya begitu cepat gelap. Waktu baru menunjukkan lewat pukul 7 malam, tetapi hujan deras sudah turun tanpa henti, dan angin kencang yang menerobos di antara gedung-gedung pencakar langit membuat tubuhku menggigil meski aku berlindung di bawah teras kantor. Ini adalah lembur yang terlambat. Kedua tanganku membeku kedinginan karena harus memeluk erat tas berisi dokumen proyek dan laptop, sementara pundakku sudah basah kuyup. Namaku Anissa Lestari, 29 tahun. 3 tahun lalu, aku kehilangan kedua orang tuaku dalam sebuah kecelakaan lalu lintas dan sejak itu hidup sendiri. Apartemen baru di Jakarta Selatan ini adalah hadiah terakhir yang mereka tinggalkan untukku. Uang santunan dan asuransi tidak kusentuh sama sekali. Kusimpan utuh di rekening. Aku menganggapnya sebagai benteng pertahanan terakhir yang akan melindungiku agar hidupku tidak hancur begitu saja jika suatu saat aku menghadapi kesulitan. Aku memang tidak kaya, tetapi dengan bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan konstruksi, aku bisa mencukupi kebutuhanku. Aku hidup dengan percaya pada ketulusan dan kepercayaan, serta meyakini bahwa cinta adalah tentang berbagi beban yang berat bersama. Aku memiliki seseorang yang telah berjanji akan menikahiku, tunanganku, Rian Pratama. Dia menjalankan sebuah usaha kecil. Tetapi beberapa tahun terakhir perusahaannya mengalami kesulitan, membuatnya tampak sangat stres. Namun, di hadapanku, dia selalu bersikap lembut. Dia adalah orang yang tidak pernah lupa bertanya apakah aku sudah makan, atau apakah jalanan licin. Malam ini, dia mengirim pesan bahwa dia akan menungguku dengan sop buntut hangat yang sudah dia siapkan, dan menyuruhku pulang cepat karena ada kejutan. Aku duduk di dalam mobil putih kecilku. Teringat akan pesan itu. Kaca depan mobilku buram karena hujan, jadi aku terus menyalakan wiper dan penghangat. Dari radio, terdengar informasi lalu lintas yang memperingatkan pengendara untuk berhati-hati karena banyak pohon tumbang akibat angin kencang. Aku menghela napas. Biasanya, perjalanan dari kantor ke rumah hanya butuh 20 menit. Tetapi di malam hujan seperti ini, jalanan bisa menjadi jebakan kapan saja. Saat aku tiba di dekat pintu masuk Jalan Layang Antasari, dugaanku benar. Sebuah pohon besar tumbang, membuat sebagian jalan ditutup dan polisi sedang mengatur lalu lintas. Aku menurunkan kaca jendela, dan butiran hujan yang bercampur angin dingin langsung menerpa wajahku. "Mau ke arah Jakarta Selatan, Mak?" tanya seorang polisi. "Iya. Lalu bagaimana saya harus lewat?" Polisi itu menunjuk ke arah lain dengan jarinya. "Jalur ini akan macet parah. Sebaiknya Mbak putar balik dan lewat jalan pintas di ganggang sempit itu. Tapi hati-hati. Jalannya licin karena hujan. Pelan-pelan saja." Aku menatap ke arah jalan pintas itu dengan berat hati. Jalan itu gelap dan banyak lubang. Sangat berbahaya. Tetapi aku tidak punya pilihan lain. Aku mengangguk dan memutar setir. "Ayo, semangat. Di rumah ada sop hangat dan seseorang yang menungguku." Semakin dalam aku memasuki ganggang sempit itu, jumlah mobil semakin sedikit. Lampu jalan hanya memancarkan cahaya oranye yang redup, dan hujan turun deras menyamping. Setiap kali ban mobilku melewati genangan air, suara biur yang keras membuat jantungku ikut mencelos. Ketika aku mendekati sebuah lahan kosong yang dikelilingi pagar seng karena akan digusur, aku melihat bayangan seseorang berjalan terhuyung-huyung sambil berpegangan pada dinding dari kejauhan. Aku mengurangi kecepatan dan menepikan mobil. Di bawah cahaya remang-remang, sosok itu ternyata adalah seorang nenek berambut putih. Jas hujan tipisnya menempel di tubuh, dan di tangannya ada sebuah bungkusan kecil. Nenek itu berjalan dengan sangat hati-hati seolah takut terpeleset. Tampak begitu rapuh seakan bisa tumbang jika angin kencang berembus. Entah kenapa, tanpa berpikir panjang,
Aku menurunkan kaca jendela dan berteriak, "Nek, hujan deras begini mau kemana? Saya antar sampai dekat rumah, ya. Ayo, naik." Nenek itu berhenti berjalan dan menoleh ke arahku. Tatapan matanya sangat aneh. Tidak seperti orang tua lain yang pernah kutemui. Matanya tidak sayu, melainkan jernih dan tenang seperti kristal, yang justru membuat punggungku merinding. Nenek itu menatapku sekali, lalu mobilku sekali, dan terdiam selama beberapa detik. Aku membuka pintu penumpang. "Ayo, Nek, naik." Jalannya licin sekali. Bahaya kalau nenek jatuh. Nenek itu perlahan naik ke mobil. Seketika, mobilku dipenuhi aroma daun kering, bau dupa yang samar, dan hawa dingin yang menusuk tulang. Nenek itu meletakkan bungkusannya di bawah kakinya dan berkata pelan, "Terima kasih, Nona. Rumahku sudah dekat." "Tinggal di mana, Nek?" "Di gang sebelah sana, nomor 45. Aku mengemudikan mobil perlahan mengikuti arah yang ditunjuk nenek itu. Jalanan semakin sempit. Di kedua sisi, rumah-rumah tua yang rendah tampak menutup pintu rapat-rapat, dan hujan seolah menyelimuti segalanya dengan tirai kelabu. Aku mencoba memecah keheningan yang canggung. Jam segini, cuaca sedingin ini. Nenek dari mana? Nenek itu menatap lurus ke depan dan berkata, "Ini malam Jumat Kliwon. Jadi aku membeli beberapa perlengkapan untuk selamatan almarhum suamiku." Aku terdiam sejenak. "Sudah meninggal, ya?" Nenek itu mengangguk. Suaranya terdengar begitu datar, seolah dia sudah terbiasa berbicara tentang kehilangan sejak lama. "Tetap saja, yang perlu disiapkan harus disiapkan. Orang yang hidup harus mengingat, agar yang telah pergi pun merasa hangat." Aku tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, bayangan almarhum kedua orang tuaku melintas di benakku. Tenggorokanku tercekat, jadi aku hanya diam dan fokus menyetir. Mobil berhenti di depan sebuah gang yang gelap. Nenek itu berkata mobil tidak bisa masuk lebih jauh, dan dia hanya perlu berjalan beberapa puluh meter saja. Aku mematikan mesin, turun dari mobil, dan menyalakan senter dari ponselku. "Nek, saya antar sampai depan pintu, ya? Gangnya licin. Bahaya kalau jalan sendiri." Nenek itu menatapku lekat-lekat, lalu tidak menolak. Aku memapahnya. Sepatuku menjadi kotor karena lumpur, dan ujung celanaku basah oleh air hujan. Gang sempit itu digenangi air, dan bau jamur yang apek tercium. Setibanya di depan sebuah gerbang kayu tua, nenek itu mengeluarkan kunci dan membuka gemboknya. Suara pintu berderit terdengar panjang dan dingin. Nenek itu menoleh ke arahku. Di bawah sorot senter, wajahnya penuh kerutan yang dalam, tetapi sama sekali tidak terlihat lemah. Tiba-tiba, nenek itu melangkah mendekat dan berkata dengan suara yang cepat namun jelas, "Dengarkan baik-baik. Jangan kendarai mobil itu. Jalan kaki saja. Malam ini, jangan sentuh mobil itu sama sekali." Aku membeku di tempat. "Apa, Nek? Maksud nenek apa? Kenapa saya tidak boleh menyetir?" Nenek itu menatap mataku lurus-lurus. Suaranya begitu serius sehingga aku tidak bisa menganggapnya sebagai lelucon. "Lewat jalan besar. Jangan terburu-buru. Ingat itu." Setelah berkata demikian, nenek itu masuk ke dalam. Pintu tertutup, dan aku berdiri sendirian di tengah hujan. Jantungku berdebar kencang, dan pikiranku menjadi kacau. Aku berusaha menenangkan diri. Mungkin nenek itu percaya tahayul, atau hanya terlalu khawatir. Tetapi anehnya, kata-kata itu terus terngiang di telingaku. Aku kembali ke mulut gang dan menatap mobil putihku yang terparkir di bawah lampu jalan yang redup. Aku membuka pintu dan menyalakan mesin. Suara mesin yang berderu teratur seolah menenangkanku. Setelah melaju beberapa ratus meter, mobil tiba-tiba sedikit tersentak. Lampu peringatan di dashboard berkedip lalu mati. Jantungku mencelos. Aku menepikan mobil, mematikan mesin, lalu menyalakannya lagi. Kali ini lampu peringatan tidak menyala, tetapi firasat buruk sudah mulai tumbuh.
Aku membuka ponsel dan memeriksa peta. Dari sini ke rumah, jika berjalan kaki melewati jalan besar dan sebuah taman kecil di tepi sungai, jaraknya sekitar 4 kilometer. Memang dingin karena hujan, tetapi tidak sampai membuatku mati kedinginan. Kata-kata nenek itu kembali terngiang. Jangan sentuh mobil itu sama sekali. Aku ragu selama beberapa menit. Kemudian, seolah ada yang mendorong dari belakang, aku memutuskan untuk berjalan kaki. Aku mengunci pintu mobil, mengenakan tudung jaket, memeluk tasku erat-erat, dan melangkah ke dalam hujan. Angin dingin terasa seperti mengiris wajahku. Jalanan licin membuatku harus melangkah dengan sangat hati-hati. Pikiranku dipenuhi oleh Rian, sop buntut, dan kejutan yang dia janjikan. Memikirkan itu membuat hatiku sedikit lebih hangat. Saat aku berbelok di tikungan jalan yang dihiasi pohon-pohon terembesi besar, tiba-tiba terdengar suara KRAKK yang kering dari belakang, diikuti oleh suara BRAKKK, yang menggelegar seolah petir menyambar tepat di sampingku. Aku terkejut dan menoleh. Sebuah dahan pohon raksasa patah dan menimpa tepat di tempat aku memarkir mobilku beberapa saat yang lalu. Jika aku tetap duduk di dalam mobil, aku tidak berani membayangkan kelanjutannya. Kedua kakiku gemetar hebat, nyaris membuatku terduduk di tempat. Aku berdiri membeku, butiran hujan menempel di bulu mataku, tetapi mataku terasa panas seperti disiram air mendidih. Saat itulah aku sadar. Nenek itu tidak asal bicara. Dengan cara yang paling aneh, dia telah menyelamatkan nyawaku. Aku menggigit bibir dan bertekad. Aku harus segera pulang. Aku harus bertemu Rian, memeluknya erat-erat, dan memberitahunya bahwa malam ini aku nyaris tiada. Aku berjalan lebih cepat, nyaris berlari. Setibanya di kompleks apartemen, tubuhku sudah membeku. Tetapi melihat cahaya yang familiar membuat hatiku jauh lebih ringan. Aku masuk ke lift, dan lantai perlahan naik. Aku melihat pantulan diriku di pintu stainless steel. Rambut basah, wajah pucat, mata memerah karena terpaan angin. Meski begitu, aku memaksakan senyum. Sudah sampai, Anissa, kau sudah sampai. Pintu lift terbuka. Koridor lantai 17 sepi. Hanya terdengar samar-samar suara unit outdoor AC. Aku berdiri di depan pintu rumah dan mengeluarkan kunci. Tanganku gemetar karena kedinginan. Butuh beberapa kali percobaan sampai akhirnya kunci itu masuk ke lubangnya. Begitu pintu terbuka, udara hangat langsung menyambut wajahku. Dan tercium aroma parfum yang sangat manis. Bukan parfum yang biasa kupakai. Aku pulang, Rian. Kataku sambil membungkuk untuk melepas sepatu. Tidak ada jawaban. Aku mengangkat kepala. Di sofa ruang tamu yang terang, dua orang duduk berdempetan. Yang pertama ku kenali adalah Rian, dan yang kedua adalah Maya. Sahabatku selama 10 tahun, yang seharusnya menjadi pengiring pengantinku, yang selalu memanggilku Mbak dan mengandalkanku setiap kali butuh bantuan. Choi Yun aku, Maya Sari. Aku membeku seperti batu. Kunci di tanganku terlepas dan jatuh ke lantai keramik dengan suara terang, yang nyaring. Suara itu membuat mereka berdua terkejut dan menoleh. Wajah Rian pucat pasi, sementara Maya perlahan menegakkan tubuhnya. Keterkejutan di matanya dengan cepat menghilang. Dan aku, di dalam ruangan yang hangat itu, justru merasakan hawa dingin yang jauh lebih menusuk daripada saat berada di tengah hujan. Suaraku keluar dengan kering, seolah bukan milikku. Jadi, ini kejutannya. Aku berdiri di ambang pintu, tidak bisa bergerak seolah kedua kakiku dilem dengan perekat super ke lantai. Hawa dingin dari koridor masih menempel di rambut dan kerah bajuku. Tetapi yang membuatku gemetar adalah udara di dalam ruangan ini. Kehangatan yang bukan milik rumah ini, yang bercampur dengan aroma parfum manis. Kunci tergeletak kesepian di dekat kakiku. Permukaan logamnya memantulkan cahaya lampu yang redup, seolah mengejekku, kau yakin sudah datang ke tempat yang benar. Hanya orangnya yang salah. Rian melompat berdiri. Kemejanya kusut, rambutnya acak-acakan.
Matanya tampak ketakutan seperti binatang yang terpojok. Sebaliknya, Maya menegakkan punggungnya, merapikan ujung roknya, dan dengan sangat perlahan menyibakkan rambutnya. Ketenangannya membuat napasku sesak. Rasa takut adalah reaksi refleks. Tetapi ketenangan seperti itu adalah kebiasaan atau sikap seseorang yang sudah siap. Aku mendengar suaraku sendiri. Serak seolah angin menggores tenggorokanku. Aku tanya, "Ini kejutannya?" Rian tergagap, melangkah setengah jalan ke arahku lalu berhenti. Seolah dia takut aku akan maju dan menamparnya. Atau berteriak, "Nisa, dengarkan aku dulu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Tidak seperti yang kupikirkan? Aku tiba-tiba tertawa, tawa kering seperti kertas. Aku melihat sekeliling ruangan. Sop buntutnya memang sedang dimasak. Di meja makan ada 2 mangkuk dan 2 pasang sendok, serta sebotol minuman yang sudah terbuka. Segalanya tampak seperti panggung sandiwara yang ditata dengan baik. Hanya pemerannya yang berganti di depan mataku. Maya berdiri. Dia berdiri di samping Rian, dan pemandangan itu terasa begitu alami sampai aku ingin muntah. Maya berbicara dengan suara lembut seperti biasanya. Suara yang sama yang menghiburku saat aku kehilangan orang tuaku. "Jangan menangis, Mbak. Ada aku di sini." Suara yang pernah berkata seperti itu. "Mbak Anissa, tenang dulu. Kami juga tidak ingin masalah ini jadi sebesar ini. Tapi Mas Rian akhir-akhir ini stres sekali, karena urusan kantor, Mbak kan tahu." Aku mencoba mencari sedikit saja rasa malu di wajah Maya, sedikit saja rasa bersalah, atau setidaknya sedikit nurani sebagai orang yang pernah makan di rumahku, tidur di kamarku, dan memanggilku Mbak. Tapi tidak ada. Tatapan mata Maya begitu licin, seolah akulah pengganggu yang merusak makan malam mereka. Aku membungkuk dan memungut kunci. Logam dingin itu menusuk telapak tanganku. Rasa sakit kecil itu justru seperti tamparan yang menyadarkanku. "Maya." Aku memanggil namanya. Setiap suku kata terasa berat seperti batu yang jatuh ke lantai. "Kamu memanggilku Mbak, kan? Tapi sekarang kamu duduk di rumahku, di samping tunanganku, dan mengajariku untuk tenang." Rian buru-buru menyela. Suaranya terdengar panik. "Nisa, jangan bicara begitu. Maya tidak salah. Akulah yang hatinya lemah. Maafkan aku. Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan." Aku menoleh pada Rian. "Aku telah mencintai pria ini selama 3 tahun. Aku percaya pada pesannya yang mengatakan aku rindu, percaya pada pelukannya yang diam-diam menenangkanku saat aku lelah, percaya pada kata-katanya, 'Nanti kalau kita punya anak, aku akan menyayanginya secantik dirimu.' Aku bahkan sudah berencana untuk meminta izin pada calon ibu mertuaku untuk meletakkan sebuah lemari kecil di ruang tamu untuk memajang foto almarhum orang tuaku. Aku ingin menyalakan dupa wangi di rumah. Aku memimpikan sebuah keluarga yang tradisional, rapi, sopan, dan hidup bersama. Tapi sekarang, di hadapanku, dia meminta kesempatan seolah sedang menawar harga barang di pasar. Aku merasakan suaraku terdengar anehnya tenang. "Jelaskan." Rian menelan ludah. Dia menatap Maya seolah meminta persetujuan. Tatapan itu menusuk jantungku seperti belati. Aku dan Maya hanya. Rian berhenti sampai di situ, mulutnya terkatup. Maya kembali angkat bicara, dengan suara yang lembut namun tegas. "Mbak Anissa, aku akan jujur. Mbak terlalu mencintai Mas Rian. Mbak menanggung semuanya, mengurus semuanya. Tapi laki-laki terkadang ingin dimengerti dengan cara yang berbeda. Bukannya Mbak salah, tapi Mbak terlalu lurus, terlalu berprinsip, sampai Mas Rian lelah." Aku tertegun mendengar kata-kata itu. Cara menyalahkan seperti itu sangat familiar. Cara yang biasa digunakan untuk membunuh harga diri seorang wanita. Karena aku berprinsip, karena aku terlalu lurus, karena aku menanggung semuanya. Lalu, saat gaji karyawan perusahaan Rian tertunggak dan aku membobol tabunganku untuk memberikannya, itu disebut apa?
Saat perusahaannya harus membayar denda karena Wan prestasi dan aku begadang semalaman membantunya mengerjakan dokumen, itu disebut apa? Tapi sekarang, aku menjadi orang yang pantas dikhianati karena aku terlalu lurus. Aku menarik napas dalam-dalam. Maya, kamu sedang mengatakan bahwa aku salah karena hidup dengan baik? Maya tersenyum tipis, seolah bersimpati. Mbak, jangan dianggap terlalu serius. Maksudku, perasaan itu tidak selalu mengikuti logika. Terkadang, hati bergerak kemana ia mau. Logika. Mendengar kata itu, air mataku nyaris tumpah. Logika adalah hal yang berusaha kujaga sejak hari orang tuaku meninggal. Mengurus pemakaman sendirian, membereskan rumah sendirian, melunasi sisa utang sendirian, dan melawan gunjingan tetangga yang mengatakan perempuan hidup sendiri itu tidak benar. Aku menjaga logika itu agar bisa hidup sebagai manusia yang pantas, agar orang tuaku di surga tidak khawatir. Tapi hari ini, sahabat terdekatku justru menusuk mataku dengan kata logika. Rian mendekat, merendahkan suaranya seolah sedang menenangkan anak kecil. Nisa, aku tahu aku salah. Tapi semuanya sudah terjadi. Jangan diperbesar. Kita kan akan segera menikah. Coba pikirkan. Undangan sudah disebar. Kedua keluarga sudah tahu. Kalau kamu memperbesar masalah ini, kamu juga akan kehilangan muka. Aku menatap Rian. Sekarang aku mengerti. Dia tidak takut aku akan terluka. Dia takut kehilangan muka. Takut cangkangnya hancur. Takut orang tua, kerabat, dan teman-temannya mengetahui wujud aslinya. Aku bertanya pelan. Lalu, kamu ingin aku bagaimana? Rian menghela napas lega, seolah menemukan jalan keluar. Tutup mata saja sekali ini. Pernikahan kita tetap berjalan seperti rencana. Aku janji. Aku akan selesaikan hubunganku dengan Maya, dan soal uang, aku juga ingin membicarakannya denganmu. Perusahaan sedang macet dana. Kalau kamu bisa bantu sekali lagi, kalau kita bisa melewati krisis ini, aku akan kembalikan semuanya. Kamu kan tahu, bisnis itu ada pasang surutnya. Mendengar kata uang, kepalaku pening. Tiba-tiba aku teringat kejadian di jalan tadi. Pemandangan dahan pohon yang menimpa mobilku. Jika aku mati, siapa yang akan diuntungkan? Uang asuransi, apartemen, uang peninggalan orang tuaku. Awalnya kupikir itu hanya pikiran yang berlebihan, tetapi Rian yang berdiri di hadapanku sekarang, di saat yang sama setelah berkhianat, justru membicarakan uang. Seolah kedua hal itu memang berjalan di satu jalur yang sama. Aku menatap matanya lurus-lurus. Berapa yang kamu butuhkan? Rian terdiam sejenak, lalu berkata cepat. Sekitar 500 juta untuk membayar tagihan pemasok. Kalau tidak, aku akan dituntut. Kamu kan punya uang peninggalan orang tuamu. Tolong bantu sekali ini saja. 500 juta. Aku merasa jantungku diremas erat. Uang itu adalah uang yang tidak pernah kusentuh sekalipun. Uang yang kuanggap sebagai sandaran terakhir. Untuk berjaga-jaga saat aku sakit. Saat aku kehilangan pekerjaan. Saat hidup kembali menghantamku. Rian mengucapkannya dengan begitu enteng. Seolah hanya menyebutkan selembar kantong plastik. Maya ikut menimpali dari samping. Suaranya semanis madu. Mbak Anissa, bantu Mas Rian, dong. Laki-laki kan kalau bisnis kadang ada susahnya. Mbak kan calon istrinya. Jadi sudah sepantasnya membantu. Kalau Mbak bantu, hubungan kalian juga akan membaik lagi. Aku jamin. Aku juga akan mundur. Aku menatap Maya. Kamu mundur dari apa? Wajah Maya sedikit memerah, tetapi dia berusaha menjaga ketenangannya. Aku tidak akan bertemu Mas Rian lagi. Aku kembali tertawa. Maya, caramu bicara seolah-olah aku yang memintamu. Udara di ruangan itu menegang seperti senar gitar. Rian mulai marah, warna wajahnya berubah, dan suaranya menjadi lebih kasar. Anissa, jangan keterlaluan. Aku sudah minta maaf. Apalagi yang kamu mau?
Kamu juga tidak rugi apa-apa kan? Aku masih akan menikahimu. Maya itu hanya selingan sesaat. Selingan sesaat. Mendengar kata itu, seluruh tubuhku terasa membeku. Kalau begitu, semua waktu yang kuhabiskan selama beberapa tahun terakhir sebagai calon pengantin, menunggu dengan setia dan berusaha membangun keluarga, apakah itu semua hanya lelucon yang bisa dihapus dengan satu kata selingan sesaat? Aku masuk ke dalam rumah dan menutup pintu di belakangku. Suara Kak Elika dari kunci pintu membuat mereka berdua tersentak. Aku tidak menutup pintu untuk mengurung mereka. Aku menutupnya untuk mengunci hatiku, agar tidak ada lagi jalan untuk kembali. Aku meletakkan tas di atas meja, melepas jaket basahku, dan menggantungnya. Tindakanku begitu tenang, sampai aku sendiri terkejut. Tapi aku tahu, aku tenang bukan karena tidak sakit. Aku bisa tenang karena peringatan nenek di gang tadi dan kata 500 juta yang keluar dari mulut Rian terhubung menjadi satu garis lurus di kepalaku. Aku menatap Rian. Suaraku pelan tapi jelas. Mas Rian, kamu bilang menungguku untuk makan sop buntut. Kamu juga bilang ada kejutan. Kejutan pertama adalah pengkhianatan, dan yang kedua adalah permintaan uang. Apa ada kejutan lain? Rian membelalakan matanya. Anissa, kenapa nada bicaramu begitu? Aku ini tunanganmu. Aku punya hak. Aku memotongnya dengan dingin. Belum jadi suami. Maya menyela dengan suara yang lebih tinggi. Mbak, jangan memojokkan Mas Rian. Dia sedang kesulitan. Mbak membantunya pada akhirnya juga membantu diri sendiri. Kalau sudah menikah, uang Mas Rian kan uang Mbak juga. Aku menatap Maya dan melihat dengan jelas keserakahan yang disamarkan sebagai kepedulian. Tiba-tiba aku teringat pertanyaan-pertanyaan yang pernah Maya ajukan dulu. Mbak, rekening tabunganmu masih ada? Disimpan di bank mana? Sudah ikut asuransi jiwa? Saat itu, pertanyaan-pertanyaan itu kulewatkan begitu saja. Bukan. Hawa dingin merambat di punggungku. Aku tiba-tiba teringat nenek itu. Tatapan matanya yang setajam pisau. Malam ini, jangan sentuh mobil itu sama sekali. Jika aku mati di bawah dahan pohon itu, apakah Maya sekarang akan makan sop buntut di sini, lalu besok berpura-pura sedih mendengar berita kematianku, dan langsung mengincar uangku? Aku menelan ludah. Tidak ada bukti. Semuanya hanya firasat. Tapi firasat itu berteriak seperti alarm di dalam diriku. Tiba-tiba, aku melunakkan suaraku, seolah aku lelah dan menyerah. Baiklah. Rian dan Maya tampak bingung sejenak. Aku melanjutkan perlahan. Aku kedinginan dan lelah. Aku tidak mau bertengkar lagi. Soal uang, akan kupikirkan lagi besok. Sekarang, aku hanya ingin mandi dan tidur. Rian, seolah baru saja melepaskan beban berat, melangkah mendekat. Iya. Masuklah, istirahat. Kita bicarakan besok. Aku janji. Aku akan perbaiki semuanya. Maya juga menghela napas lega, dan matanya sekilas menunjukkan kilatan kemenangan. Istirahat ya, Mbak. Aku juga mau pamit. Aku mengangguk, tetapi hatiku sama sekali tidak tenang. Aku sedang memasang tirai, berpura-pura percaya agar mereka mengungkapkan lebih banyak. Aku harus tahu sejauh mana mereka telah melangkah. Apa yang akan terjadi malam ini jika aku tidak datang? Dan yang terpenting, aku harus bertahan hidup. Aku tanpa sadar mengambil ponselku. Di layar, ada satu panggilan tak terjawab dari nomor tak dikenal. Tadi aku tidak sempat melihatnya karena sedang berjalan kaki. Aku merasakan jantungku berdebar kencang. Bayangan nenek dan suara dahan pohon yang patah tumpang tindih di kepalaku. Entah kenapa, aku punya firasat bahwa malam ini belum berakhir. Aku berbalik untuk masuk ke kamar tidur. Tapi sebelum melewati pintu, aku berhenti sejenak dan berkata dengan sangat pelan, cukup agar mereka berdua bisa mendengar. Mas Rian, sekali ini, aku akan coba percaya. Besok kita bicara. Aku mendengar Rian menjawab, iya. Aku mendengar suara gemerisik Maya mengambil tasnya,
Dan aku mendengar detak jantungku sendiri, dingin dan teratur, seolah sedang menghitung irama untuk sebuah rencana yang belum kuberi nama. Aku menutup pintu kamar dengan sangat pelan. Aku terkejut pada diriku sendiri yang bisa begitu tenang. Begitu pintu tertutup, suara percakapan di ruang tamu langsung merendah. Tidak lagi berhati-hati seperti saat aku masih berdiri di sana. Aku menyandarkan punggungku di pintu. Mata terpejam. Jantungku berdebar kencang di dalam dada. Tetapi tidak sekacau saat pertama kali masuk rumah tadi. Mungkin, saat seseorang mencapai dasar luka, rasa sakit tidak lagi berteriak kencang. Ia hanya menjadi sunyi, dingin, dan tajam. Aku tidak menyalakan lampu. Di dalam kamar yang gelap, hanya cahaya lampu jalan yang menyusup melalui celah tirai, menciptakan jejak kuning samar di dinding. Aku duduk di tepi tempat tidur dan melepas sepatuku. Kaki yang dingin menyentuh lantai. Rasa dingin itu menarikku kembali ke kenyataan. Sadarlah. Ingat setiap detailnya. Dari luar, terdengar suara Maya. Tidak lagi manis, melainkan rendah dan mendesak. Mas, kan sudah kubilang, harus cepat dibereskan. Kalau Mbak Anissa mulai berpikir lagi, bisa repot. Rian menjawab dengan nada kesal. Aku tahu, tapi kamu lihat kan tadi? Kalau dipaksa sekarang, dia bisa curiga. Harus pelan-pelan. Aku tidak berpikir Mbak sebodoh itu. Tapi karena hatinya lemah. Kalau Mas bersikap sedikit lembut, dia pasti akan memberikan uangnya. Aku sudah mengamatinya selama 10 tahun. Aku tahu betul. 10 tahun. Aku memejamkan mata. Selama 10 tahun, aku menganggap Maya seperti adik kandungku sendiri. Selama 10 tahun, aku melindunginya, mengalah untuknya, dan membelanya. Saat Maya meminjam uang, aku tidak bertanya. Saat dia kehilangan pekerjaan, aku mengizinkannya tinggal di rumahku. Ternyata, semua waktu itu adalah waktu bagi Maya untuk memahamiku. Dan menggunakan pemahamannya itu untuk menusukku dari belakang, aku membuka ponselku, menyalakan fitur perekam suara, dan meletakkannya di bawah bantal. Tanganku bergetar sangat halus, tetapi aku bisa menahannya. Dari ruang tamu, suara Rian menjadi lebih rendah. Tenang saja. Besok aku akan pastikan bicara soal asuransi pada Anissa. Begitu dia tanda tangan surat kuasa. Semuanya selesai. Aku membuka mata dan menatap dinding yang gelap. Asuransi. Surat kuasa. Kata-kata itu menghantam kepalaku seperti palu. Mereka tidak hanya mengincar tabunganku, tetapi segalanya milikku. Aku teringat asuransi jiwa yang dibuatkan orang tuaku untukku, yang iurannya selalu kubayar tepat waktu. Penerima manfaatnya adalah aku. Tapi jika aku memberikan kuasa pada Rian, atau jika aku mengalami kecelakaan, maka penerima manfaat berikutnya yang ditunjuk dalam dokumen. Punggungku merinding. Maya tertawa pelan. Mas harus pastikan, ya. Malam ini bersikaplah seolah tidak terjadi apa-apa. Mak Anissa kan lelah. Besok pagi bangun tidur pasti hatinya melunak lagi. Rian menghela napas. Aku hanya khawatir. Khawatir apa? Potong Maya. Khawatir Mbak menolak, atau khawatir Mbak curiga? Jangan takut. Lupa, ya? Kalau saja malam ini Mbak tidak pulang, segalanya akan berbeda. Aku menahan napas. Jantungku serasa berhenti berdetak. Kalau saja malam ini Mbak tidak pulang. Kata-kata itu terdengar begitu jelas. Setiap suku katanya begitu jernih. Aku mengepalkan tanganku erat-erat. Kukuku menancap di telapak tangan. Terasa sakit. Pikiranku tidak berlebihan. Aku tidak paranoid. Mereka menunggu aku tidak pulang. Mereka bersiap untuk kemungkinan aku tidak akan pernah melangkahi pintu ini lagi. Rian terdiam cukup lama, lalu merendahkan suaranya seolah untuk meyakinkan dirinya sendiri. Itu kan karena cuaca. Kecelakaan, kan? Siapa yang tahu akan terjadi bagaimana? Maya tertawa ringan. Tawa yang sama sekali tidak mengandung kegembiraan. Iya. Kecelakaan, kan?
Siapa yang tahu akan terjadi bagaimana? Aku mematikan rekaman. Dadaku naik turun dengan kencang, tetapi kepalaku anehnya menjadi jernih. Aku bukan lagi Anissa yang gemetar di tengah hujan. Aku juga bukan Anissa yang membeku di depan pintu ruang tamu. Aku berada di tempat lain, di mana aku bisa melihat dengan jelas wajah asli orang-orang yang kucintai. Aku masuk ke kamar mandi dan menyalakan keran air sangat kecil. Suara air mengalir sedikit menutupi suara dari luar. Aku menatap diriku di cermin. Wajah pucat, bibir pucat, rambut basah karena hujan. Tapi di dalam tatapan mataku, aku melihat sesuatu yang baru. Logika yang dingin. Aku membasuh wajah dengan air dingin, menjernihkan semua pikiranku. Orang tuaku selalu berkata, "Nak, menjadi baik dan menjadi bodoh itu berbeda. Percayalah pada orang, tapi selalu sisakan jalan untuk kembali." Aku telah melupakan kata-kata itu selama beberapa tahun terakhir karena percaya pada Rian dan Maya. Sekarang, aku mengingatnya kembali dengan sangat jelas. Aku berganti pakaian, berbaring di tempat tidur, dan menarik selimut hingga ke leher. Aku tidak tidur. Aku hanya memejamkan mata, mengatur napas, dan mengendurkan otot-ototku. Aku harus membuat mereka percaya bahwa aku kelelahan, menyerah pada segalanya, dan memilih diam. Aku butuh waktu dan tempat yang aman. Sekitar pukul 11 malam, aku mendengar suara pintu depan terbuka. Terdengar suara kecil Maya. "Aku pulang ya. Ingat yang kukatakan." Rian menjawab pelan. "Iya. Besok aku telepon." Pintu tertutup, dan apartemen kembali sunyi. Aku menghitung detak jantungku, menunggu waktu berlalu. Beberapa saat kemudian, Rian mengetuk pintu kamar. "Nisa, sudah tidur?" Aku sengaja membuat suaraku terdengar seperti orang mengantuk. "Aku lelah sekali. Besok saja kita bicara." "Iya, tidurlah yang nyenyak." Suaranya kembali menjadi lembut. Begitu munafik sampai aku ingin tertawa. "Maafkan aku." Aku tidak menjawab. Aku mendengar langkahnya melewati ruang tamu dan masuk ke kamar lain. Beberapa saat kemudian, lampu padam, dan rumah menjadi gelap gulita. Aku membuka mata. Dalam kegelapan, segalanya justru terasa lebih jelas. Aku bangkit pelan-pelan, mengambil ponsel. Aku mengirim pesan kepada satu-satunya orang yang sudah lama tidak kuhubungi. Sahabat terdekat ayahku, yang sekarang bekerja sebagai pengacara, Pak Hartono. Aku mengirim pesan yang sangat singkat. "Pak Hartono, ini Anissa. Saya dalam bahaya. Saya butuh bantuan secepatnya." Setelah mengirim pesan itu, jantungku berdebar kencang. Aku tidak tahu apakah Pak Hartono akan langsung membacanya, tetapi fakta bahwa aku telah mengirim pesan itu saja sudah cukup mengurangi rasa kesepianku. Aku tidak bisa menghadapi dua orang yang ingin merampas segalanya dariku sendirian. Aku butuh seseorang yang lebih dewasa, lebih berpengalaman, dan lebih berpikiran dingin. Aku meletakkan ponsel dan berbaring dengan tenang. Aku baru bisa memejamkan mata menjelang subuh. Tidurku tidak nyenyak, dan dalam mimpiku, potongan-potongan gambar melintas silih berganti. Dahan pohon yang jatuh, tatapan mata nenek itu, tawa Maya, dan suara Rian yang berkata, "Kecelakaan, kan? Siapa yang tahu akan terjadi bagaimana?" Keesokan paginya, aku terbangun saat hari masih gelap. Rian sudah bangun dan sedang melakukan sesuatu di dapur. Aroma bubur hangat menyebar. Aku berpura-pura tidak terjadi apa-apa, keluar dan berkata, "Pagi sekali bangunnya." Rian menoleh dan tersenyum canggung. "Kemarin kamu kedinginan, jadi kubuatkan bubur." Aku mengangguk dan duduk di meja makan. Aku menatap pria yang pernah kupikir akan menjadi suamiku. Sekarang, setiap tindakannya memiliki dua makna. Satu adalah kelembutan yang kukenal, dan yang lain adalah niat yang diperhitungkan. Rian menuangkan bubur ke mangkuk dan berkata, "Nisa, semalam aku sudah berpikir, aku memang salah, tapi kita kan akan segera menikah. Aku tidak mau kehilanganmu hanya karena kesalahan sesaat.
Tolong pikirkan masa depan kita. Aku makan bubur dalam diam. Buburnya panas, tetapi aku tidak merasakan apa-apa. Aku mengangkat kepala dan menatapnya lurus-lurus. Masa depan yang seperti apa? Rian, seolah sudah menyiapkan jawabannya, berkata, masa depan di mana kita mengatasi kesulitan bersama. Keadaan perusahaan sedang sangat buruk. Kalau tidak dapat dana, bisa bangkrut. Pernikahan kita juga bisa batal. Tolong bantu aku sekali ini saja. Aku janji, nanti pasti akan kubalas. Bagaimana cara membantunya? Tanyaku datar. Wajah Rian tampak sangat gembira. Seperti yang kukatakan kemarin, kalau kamu bisa meminjamkan sedikit uang, dan demi kemudahan bisnis, akan lebih baik kalau beberapa asetmu diatasnamakan bersama denganku. Misalnya, kontrak asuransi, atau setidaknya berikan aku surat kuasa agar aku bisa mengurusnya saat dibutuhkan. Toh kita akan jadi suami istri, tidak masalah atas nama siapa. Suami istri. Mendengar kata itu, aku merasa dingin. Kami belum menikah, dan bahkan jika sudah menikah pun, aku tidak akan pernah bisa mempercayakan harta dan nyawaku pada pria seperti ini. Aku meletakkan sendok dan mengelap mulutku dengan sangat perlahan. Beri aku waktu untuk berpikir. Ini masalah uang besar. Aku tidak bisa langsung memutuskan. Rian sedikit mengerutkan kening, tetapi kemudian tersenyum dan berkata, tentu. Pikirkanlah. Aku tidak mendesak. Tapi kamu tahu kan situasinya darurat. Aku tidak bisa menunggu lama. Aku mengangguk. Di dalam hatiku, semua kepingan teka-teki mulai menyatu. Guncangan semalam bukanlah kejadian tunggal. Itu adalah peringatan terakhir yang diberikan kepadaku agar aku sadar. Setelah Rian berangkat kerja, aku segera mengemasi barang-barang pribadi yang penting. Dokumen, buku tabungan, polis asuransi, KTP, semuanya kumasukkan ke dalam tas dan kukunci. Aku melihat sekeliling apartemen yang pernah kusebut rumah ini. Sekarang, tempat ini tak lebih dari sebuah jebakan yang dibungkus dengan keakraban. Ponselku berdering. Pesan dari Pak Hartono, Anissa, Bapak sudah baca pesanmu. Kamu di mana sekarang? Jangan berduaan dengan orang itu. Kirimkan lokasimu. Membaca pesan itu, mataku berkaca-kaca, tetapi air mata tidak jatuh. Bukan karena aku lemah, tetapi karena aku lega akhirnya tidak sendirian. Aku membalas dengan alamat sebuah kafe yang ramai di dekat situ. Aku tahu saat ini aku harus meninggalkan apartemen ini sebelum segalanya menjadi lebih buruk. Sebelum melangkah keluar pintu, aku berhenti dan menatap foto orang tuaku yang terpajang di rak, dan berbisik sangat pelan. Ayah, Ibu, maafkan Anissa karena salah mempercayai orang. Tapi Anissa janji, mulai sekarang, Anissa akan menjaga diri sendiri baik-baik. Aku mengunci pintu dan melangkah keluar. Sinar matahari pagi menerpa, dan jalanan masih basah karena hujan. Segalanya tampak anehnya normal, tetapi di dalam hatiku, sebuah perang sunyi telah dimulai. Aku meninggalkan kompleks apartemen saat matahari belum sepenuhnya terbit. Angin kencang semalam telah reda, tetapi hawa dingin yang menusuk melalui sela-sela pakaian masih terasa. Sama seperti perasaanku saat ini. Dunia luar tampak begitu normal. Penjual kue pukis di sudut gang, suara sepeda motor yang dinyalakan, anak-anak yang diantar orang tuanya ke sekolah. Tak seorang pun tahu bahwa beberapa jam yang lalu, aku berada di antara hidup dan mati, di tengah-tengah cinta dan pengkhianatan. Aku tidak menoleh ke belakang sekalipun. Aku takut jika ragu sejenak saja, hatiku akan melemah. Aku takut teringat saat-saat kami menyiapkan makan malam bersama, atau saat Rian memelukku sambil berkata, nanti aku yang akan bertanggung jawab atas segalanya. Tapi aku tahu, sesuatu yang sudah retak, sekeras apapun direkatkan, tidak akan pernah kembali seperti semula. Aku tidak bisa kembali ke tempat di mana keselamatanku menjadi objek tawar-menawar. Kafe yang kujanjikan dengan Pak Hartono tidak terlalu ramai, namun cukup berisik sehingga orang lain tidak akan peduli dengan pembicaraan kami,
terletak di sebuah gang kecil. Aku memilih tempat duduk di sudut yang memungkinkanku bersandar di dinding. Setelah ayahku meninggal, di dunia orang dewasa yang penuh perhitungan ini, Pak Hartono adalah satu-satunya orang yang bisa kupercaya. Dulu, beliau adalah rekan bisnis ayahku. Dan setelah ayah meninggal, beliau sesekali menanyakan kabarku dan berpesan agar aku datang menemuinya jika terjadi sesuatu. Belum sampai 10 menit aku duduk, Pak Hartono masuk. Beliau tampak jauh lebih tua dari terakhir kali aku bertemu. Rambutnya semakin memutih, tetapi tatapan matanya masih tajam dan rasional. Pak Hartono melihatku dan dengan cepat menghampiri. Duduk di kursi seberang. "Anissa," panggilnya, merendahkan suaranya. "Wajahmu pucat sekali." Satu kalimat itu membuat tenggorokanku tercekat. Aku menunduk dan memegang cangkir kopi hangat dengan kedua tangan. Setelah menarik napas dalam-dalam, barulah aku bisa membuka mulut. Aku menceritakan semuanya, dari malam sebelumnya, dari nenek yang kutemui di jalan, dari dahan pohon yang menimpa mobilku, hingga saat aku membuka pintu dan menemukan Rian bersama Maya. Termasuk isi percakapan yang kudengar semalaman. Cerita tentang asuransi, surat kuasa, dan kalimat kecelakaan. Kan? Siapa yang tahu akan terjadi bagaimana? Aku berbicara dengan suara datar, tetapi di dalam hati, setiap potongan ingatan terasa seperti mengiris dagingku. Pak Hartono mendengarkan tanpa memotong pembicaraanku. Setelah aku selesai, beliau terdiam sejenak, lalu meletakkan tangannya di atas meja dan menatapku lurus-lurus. "Anissa, Bapak akan bicara terus terang. Ini bukan lagi masalah cinta biasa. Ada indikasi konspirasi untuk merampas asetmu. Bahkan ada unsur ancaman terhadap nyawamu." Aku mengangguk. Saya tahu. Tapi tidak ada bukti yang jelas. Pak Hartono menggelengkan kepala. "Tidak. Rekaman semalam, percakapan tentang asuransi dan kecelakaan, itu adalah petunjuk yang sangat penting. Mungkin belum cukup untuk membuktikan kejahatan saat ini, tapi sudah cukup sebagai alasan bagimu untuk segera keluar dari situasi ini dengan aman." Aku mengepalkan tangan. "Lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang, Pak?" "Pertama," kata Pak Hartono perlahan, "mulai sekarang, jangan pernah berduaan dengan laki-laki bernama Rian itu. Dan jangan menandatangani dokumen apapun yang berkaitan dengan uang, asuransi, atau aset. Baik itu surat utang, surat kuasa, bahkan kwitansi penerimaan sekalipun. Jangan pernah." Aku mengangguk. "Kedua, secepatnya pindah ke tempat lain. Rumah teman boleh, hotel juga boleh. Tapi harus tempat yang tidak mudah dijangkau olehnya." Aku ragu. "Saya tidak ingin langsung memperbesar masalah ini, Pak. Saya butuh waktu." Pak Hartono menatapku lama. "Anissa, Bapak mengerti perasaanmu. Tapi ingat, semakin kamu mengulur waktu, kamu hanya akan semakin terancam. Seseorang yang sudah memiliki keserakahan seperti itu bukan lagi orang yang dulu kamu cintai." Aku menunduk. Aku tahu apa yang dikatakan Pak Hartono benar, tetapi di dalam hatiku masih ada seutas benang tipis yang tersisa. Bukan cinta, melainkan penyesalan. Penyesalan atas 3 tahun masa mudaku, atas kepercayaan yang kuberikan di tempat yang salah. Pak Hartono melembutkan suaranya. "Tidak perlu langsung melawannya. Bapak akan bantu persiapannya. Untuk sementara, berpura-puralah belum mengambil keputusan apapun agar mereka tidak curiga. Tapi setiap gerakanmu harus terkendali." Aku mengangkat kepala. "Pak, mungkinkah saya hanya salah paham? Bisa saja mereka hanya bicara seperti itu karena marah." Pak Hartono menghela napas. "Anissa, Bapak sudah lebih dari 30 tahun di dunia hukum. Bapak bisa membedakan antara kata-kata yang diucapkan karena marah dan kata-kata yang diperhitungkan. Kalimat kecelakaan. Kan, siapa yang tahu akan terjadi bagaimana bukan kalimat yang keluar tanpa sengaja. Itu adalah kalimat yang digunakan orang untuk menenangkan nurani mereka sendiri." Mendengar itu, punggungku merinding. Aku teringat tatapan mata Rian saat Maya mengucapkan kalimat itu.
Dia tidak membantah, juga tidak terkejut. Dia hanya diam. Setelah keluar dari kafe, aku menyusun rencana kasar di kepalaku. Pertama, aku menyewa sebuah kamar kos eksklusif di dekat kantor untuk sementara waktu. Kepada Rian, aku berkata bahwa aku butuh waktu untuk menenangkan diri dan ingin sendirian selama beberapa hari. Rian tampak tidak senang, tetapi dia berusaha mempertahankan suara lembutnya, terus-menerus meminta maaf dan mendesakku untuk memikirkan masalah uang. Aku membalas pesannya dengan sangat terkendali, tidak menolak, juga tidak berjanji. Aku tahu jika aku menolak dengan tegas, mereka bisa menggunakan cara lain yang lebih berbahaya. Malam itu, Maya menelepon. Suaranya kembali manis seperti yang ku kenal. "Mbak Anissa, nggak apa-apa. Aku khawatir sekali." Aku menahan rasa mual yang naik ke tenggorokan dan menjawab pelan. "Nggak apa-apa. Cuma butuh waktu." Maya menghela napas lega. "Mbak, coba pikirkan baik-baik. Mas Rian itu stres sekali. Aku percaya kalau Mbak bantu kali ini, Mas Rian tidak akan pernah mengecewakan Mbak lagi." Aku terdiam sejenak, lalu bertanya balik. "Maya, jujur saja. Kamu mau apa?" Maya tertawa ringan. "Aku cuma mau semuanya baik-baik saja. Mbak baik-baik saja. Mas Rian juga baik-baik saja. Cukup, kan?" Aku tahu di balik kata-kata itu ada uang, apartemen, dan posisi sebagai istri, tetapi aku tidak mengungkapkannya. Belum saatnya. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar kos sewaanku, mendengarkan kembali rekaman suara itu. Di dalam ruangan yang sunyi, setiap percakapan terdengar begitu jelas. Semakin ku dengarkan, tanganku semakin gemetar, tetapi aku tidak lagi menangis. Rasa sakit telah berubah menjadi sesuatu yang lain, kewaspadaan. Aku teringat pada nenek di malam itu. Sejak hari itu, aku tidak pernah bertemu dengannya lagi. Aku tidak tahu siapa dia, dari mana asalnya, tetapi satu hal yang pasti. Jika saat itu aku tidak menghentikan mobil, aku tidak akan bisa mendengarkan rekaman ini sekarang. Beberapa anugerah dalam hidup datang dengan sangat diam-diam, tetapi cukup untuk mengubah seluruh arah takdir. Keesokan paginya, Pak Hartono menelepon. "Anissa, Bapak sudah memeriksa polis asuransimu. Ada satu fakta yang perlu kamu ketahui. Jika terjadi sesuatu padamu, berdasarkan klausul, orang yang memiliki prioritas dalam pengurusan hak adalah suami sah atau orang yang diberi kuasa." Seluruh tubuhku mendingin. Itu artinya, kalau saya menikah dengan Mas Rian, dialah yang akan menjadi orang pertama yang bisa mengurus semuanya. Sekarang kamu mengerti kenapa Bapak khawatir. Aku memejamkan mata. Pernikahan, yang kupikir adalah tujuan akhir dari kebahagiaan, ternyata adalah kunci yang mereka butuhkan untuk membuka semua pintu. Aku membuka mata. Suaraku serak, tetapi tegas. "Pak, saya tidak akan menikah." Pak Hartono tidak terkejut. "Keputusan yang tepat. Tapi kamu harus siap mental. Saat mereka tahu cara-cara lembut tidak lagi berhasil, mereka bisa mengubah sikap." Aku menggenggam ponselku erat-erat. Saya tidak takut lagi. Setidaknya sekarang saya tahu apa yang saya hadapi. Di luar jendela, matahari telah terbit sepenuhnya. Aku melihat orang-orang berlalu lalang di jalan dan merasa hatiku menjadi tenang. Aku tidak lagi memimpikan keluarga seperti dulu, tetapi aku tahu bahwa selama aku tidak berjalan dengan mata tertutup dalam ilusi, masih ada jalan yang harus kutempuh. Keputusan itu, selain kepada Pak Hartono, tidak kukatakan kepada siapapun. Kalimat "saya tidak akan menikah" sangat sederhana, tetapi di dalam hatiku rasanya seperti mengiris dagingku sendiri. 3 tahun mungkin tidak lama jika dibandingkan dengan seluruh hidup seseorang, tetapi cukup lama untuk menciptakan kebiasaan, untuk berpikir bahwa saat membuka mata di pagi hari Rian akan berbaring di sampingku, bahwa kami akan menua bersama, merayakan hari raya dan selamatan bersama. Sekarang, semua imajinasi itu harus kusingkirkan dengan tanganku sendiri. Bukan karena cinta telah memudar,
Tetapi karena jika aku melanjutkan hubungan ini, aku bisa kehilangan nyawaku. Pak Hartono benar. Memberikan rasa kasihan kepada orang yang cukup perhitungan untuk menjadikan nyawa seseorang sebagai syarat uang sama saja dengan bunuh diri yang lambat. Tapi aku juga tahu sesuatu yang lain. Rian dan Maya tidak akan mudah mundur. Semakin aku diam, mereka akan semakin cemas. Dan orang yang cemas biasanya akan menunjukkan wujud aslinya. 2 hari kemudian, Rian datang ke kosku. Dia terus menelepon dari lobi lantai 1. Suaranya bercampur antara permohonan dan kejengkelan. Aku tidak langsung turun. Aku menelepon Pak Hartono terlebih dahulu dan berkata singkat, "Pak, sudah dimulai." Pak Hartono menjawab cepat, "Temui dia, tapi pastikan di tempat yang ramai, dan nyalakan perekam suara." Aku turun ke lobi. Rian berdiri di sana dengan kemeja kusut dan wajah lelah. Tetapi matanya berusaha keras menampilkan kesedihan yang kukenal. Begitu melihatku, dia langsung mendekat. "Anissa, kamu menghindariku," katanya dengan suara rendah. Aku sudah telepon berkali-kali. Aku berdiri menjaga jarak yang cukup darinya. Aku tidak menghindar. Aku hanya ingin tenang. Rian menghela napas dan mengusap wajahnya. "Aku tidak bisa tidur. Perusahaan berantakan, dan kamu menghindariku. Katakan, apa yang harus kulakukan?" Aku mengamatinya dengan saksama. Selama 3 tahun terakhir, berapa kali aku melihat wajah lelah ini dan hatiku melunak, lalu memikul bebannya, dan berapa kali kelemahan hatiku itu dianggap sebagai hal yang wajar. "Kamu mau bicara apa? Uang?" Rian tidak lagi berbelit-belit. "Anissa, aku sudah tidak punya waktu." Pemasok terus menagih. "Kalau sampai akhir minggu ini tidak bisa bayar, aku akan dituntut dan perusahaanku akan tutup. Aku akan tamat." Aku mengangguk seolah sudah menduganya. "Jadi, kamu mau bagaimana?" Rian mendekat sedikit dan merendahkan suaranya. "Pertama, tanda tangani surat kuasa asuransi. Ini hanya untuk jaga-jaga. Bukan berarti aku mau mengambil uangmu jika terjadi sesuatu, tapi untuk bisnis, harus ada jaminan." Aku tersenyum tipis. "Jaga-jaga dari apa?" Rian mengerutkan kening. "Anissa, jangan berpikir yang aneh-aneh. Aku ini tunanganmu." Aku menatap matanya lurus-lurus. "Justru karena aku tunanganmu, aku bertanya jujur. Kalau tidak ada niat apa-apa, kenapa kamu begitu memaksa soal surat kuasa asuransi?" Rian terdiam sejenak. Sangat singkat. Tapi aku melihat dengan jelas kepanikan yang melintas di matanya. Dia mengubah nada bicaranya menjadi lebih kasar. "Kamu dengar omongan aneh dari siapa? Maya? Kamu lebih tidak percaya padaku daripada pada Maya." Nama Maya dilemparkan seolah-olah sebuah ujian. Aku tidak langsung bereaksi. Aku berkata perlahan. "Aku percaya pada apa yang kudengar dengan telingaku sendiri." Wajah Rian memucat. Kamu dengar apa?" Aku tidak menjawab, hanya menatapnya. Kubiarkan keheningan melakukan tugasnya. Rian mulai kehilangan kesabaran. "Anissa, jangan buat aku gila. Kalau ada yang kamu mau, katakan saja terus terang." Aku menarik napas dalam-dalam. "Aku ingin kamu berhenti. Berhenti memaksaku menandatangani surat. Berhenti mengincar uangku, dan berhenti membicarakan pernikahan. Semuanya." Begitu kalimat terakhir selesai, warna wajah Rian berubah total. "Apa katamu?" Saya bilang, "Saya tidak mau menikah." Aku mengulanginya dengan pelan dan jelas. Rian tertawa sinis, tetapi matanya menunjukkan kemarahan yang tidak bisa disembunyikan. "Anissa, kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir dengan mencampakkanku semuanya akan selesai? Undangan sudah disebar, kedua keluarga sudah tahu. Tindakanmu ini sama saja dengan melemparku ke lumpur." Aku melihat agresivitasnya yang tidak lagi tersembunyi. "Kamu takut kehilangan muka, atau takut kehilangan uang?" Rian melangkah lebih dekat. "Jaga bicaramu." Tepat pada saat itu, Maya muncul, seolah dia sudah menunggu di luar.
Wajah Maya dingin. Tidak ada lagi kelembutan palsu yang bisa kutemukan. Mbak Anissa, kata Maya. Tindakan Mbak ini tidak adil. Aku menoleh pada Maya. Kamu mengikutiku. Maya mengangkat bahu. Aku khawatir pada Mas Rian. Aku tertawa. Khawatir pada Mas Rian? Atau khawatir pada bagianmu? Maya menggeretakkan giginya. Mbak, jangan menghinaku. Kamu sudah menghinaku jauh sebelum ini. Jawabku dengan suara yang anehnya tenang. Sejak saat kamu duduk di rumahku, suasana menjadi tegang. Rian melihatku dan Maya bergantian, seolah sedang menghitung sesuatu. Akhirnya, dia merendahkan suaranya, tetapi kata-katanya setajam pisau. Anissa, aku katakan untuk terakhir kalinya. Tanda tangani surat itu. Kalau kamu melewati krisis ini bersamaku, aku akan anggap tidak pernah terjadi apa-apa. Kalau kamu tidak mau tanda tangan, jangan salahkan aku. Aku menatapnya lurus-lurus. Kamu mau apa? Rian tidak menjawab, tetapi Maya tertawa pelan. Suara tawa itu membuatku merinding. Mbak Anissa, hidup ini panjang, dan kecelakaan, kan? Siapa yang tahu akan terjadi bagaimana? Kalimat itu. Kali ini bukan lagi bisikan di tengah malam, melainkan ancaman terang-terangan di tengah lobi yang ramai. Aku sadar jika aku berada di sini 1 menit lebih lama, aku benar-benar akan dalam bahaya. Aku mundur selangkah dan mengeluarkan ponselku. Kalian sudah selesai bicara, semuanya sudah kurekam. Rian tersentak, dan Maya membeku. Aku menatap mereka lurus-lurus. Aku juga sudah menghubungi Pak Hartono, dan salinan rekamannya sudah kukirim ke teman wartawanku. Kalau terjadi sesuatu padaku, kalian akan menjadi orang pertama yang dicurigai. Rian berteriak. Anissa, kamu mengancamku? Aku menggelengkan kepala. Bukan. Aku hanya melindungi diriku sendiri. Yang harus kulakukan sekarang adalah pergi dari kalian. Aku tidak menunggu reaksi mereka dan berbalik. Jantungku berdebar kencang, tetapi langkahku terasa jauh lebih ringan. Aku tahu, mulai saat ini, segalanya telah melampaui batas perpisahan biasa. Ini adalah pertarungan antara keserakahan dan kesadaran. Malam itu, Pak Hartono menelepon. Anissa, kamu menanganinya dengan baik. Tapi mulai sekarang, harus 2 kali lebih hati-hati. Orang yang terpojok bisa melakukan apa saja. Aku mengangguk, meskipun aku tahu beliau tidak bisa melihatnya. Saya tahu. Tapi saya tidak akan pernah kembali lagi. Pak Hartono menghela napas. Nak, bisa menjaga nyawa saja sudah merupakan berkah besar. Uang atau perasaan. Kalau hilang bisa dicari lagi. Tapi kalau nyawa hilang, semuanya selesai. Aku duduk sendirian di kamar, menatap keluar jendela. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu. Aku teringat malam itu, nenek yang tak kukenal namanya, dahan pohon yang patah, tatapan dingin Maya, dan wajah Rian yang menegang saat aku berkata tidak akan menikah. Semuanya menyatu seperti kepingan puzzle terakhir. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Yang jelas, aku telah melewati batas. Dan aku bukan lagi Anissa yang hanya hidup dengan kepercayaan pada orang lain. Setelah pertemuan itu, aku membuang ilusi bahwa dengan pergi saja semuanya akan selesai. Justru, aku sadar betul bahwa saat mangsa lepas dari cengkeraman, sang pemburu menjadi lebih berbahaya dari sebelumnya. Atas saran Pak Hartono, aku pindah tempat tinggal sekali lagi. Selain satu rekan kerja terdekatku, tidak ada yang tahu. Ponselku selalu dalam mode rekam otomatis. Informasi lokasiku kubagikan dengan Pak Hartono, dan setiap malam aku mengirim pesan singkat. Saya baik-baik saja. Selama beberapa hari berikutnya, Rian tidak lagi menelepon langsung. Sebagai gantinya, ia mengirim pesan teks panjang yang berisi campuran permohonan, penyesalan, dan ancaman terselubung. Aku tidak membalas. Keheninganku bagaikan dinding yang membuatnya semakin marah. Maya berbeda. Ia mendekat dengan cara yang lebih halus, mengirim pesan pura-pura khawatir,
mengungkit kenangan lama, bahkan membawa-bawa nama almarhum orang tuaku untuk menggoyahkan perasaanku. Mbak Anissa, aku tahu Mbak pasti berat, tapi coba pikirkan, seandainya orang tua Mbak masih ada, apa mereka mau Mbak merusak segalanya hanya karena marah? Membaca pesan itu, tanganku gemetar. Almarhum orang tua. Dua kata itu bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan Maya sebagai alat tawar-menawar. Malam itu, aku memblokir nomor Maya. Bukan karena aku lemah, tetapi karena aku tidak mau lagi memberinya kesempatan untuk menyentuh bagian terlembut dari hatiku. Seminggu kemudian, Pak Hartono menelepon dengan suara yang lebih serius dari biasanya. Anissa, Bapak baru dapat kabar buruk. Perusahaan temanmu yang bernama Rian itu sepertinya akan segera diperiksa. Ada dugaan pemalsuan dokumen dan kredit ganda. Dan menurut Bapak, mereka mungkin akan mencoba melimpahkan semua tanggung jawab kepadamu. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Kepada saya? Bagaimana bisa? Dengan menggunakan dokumen palsu yang memalsukan tanda tanganmu, atau dengan mengklaim bahwa kamulah orang di balik layar yang mendanai dan memberi perintah. Pak Hartono berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Jadi, mulai sekarang kita tidak bisa hanya bertahan. Kita harus lebih proaktif. Apa yang Bapak ingin saya lakukan? Suaraku serak. Bapak ingin kamu secara resmi membuat laporan ke polisi. Lampirkan semua rekaman suara dan bukti pesan teks. Ini bukan untuk balas dendam. Ini untuk melindungi dirimu sendiri. Aku terdiam lama. Aku tahu begitu aku menempuh jalur hukum, segalanya tidak akan lagi sederhana. Gosip akan beredar, orang-orang akan menilaiku, dan beberapa mungkin akan mengatakan aku jahat karena telah memojokkan Rian. Tetapi jika tidak, aku bisa menjadi kambing hitam. Baik, Pak. Akan saya lakukan. Jawabku akhirnya. Saya tidak akan lari lagi. Hari saat aku pergi ke kantor polisi bersama Pak Hartono, langit mendung. Aku duduk di ruang pemeriksaan dan menceritakan semuanya dari awal lagi, hingga ke detail terkecil. Setiap kali aku menyebut kalimat kecelakaan, kan? Siapa yang tahu akan terjadi bagaimana? Punggungku merinding. Tapi kali ini, aku tidak gemetar. Aku berbicara dengan jelas dan logis, seolah menceritakan kisah orang lain. Setelah selesai diperiksa, aku keluar dan menarik napas dalam-dalam. Aku tahu aku telah melangkah ke perairan yang dalam, tetapi setidaknya aku yakin tidak akan lagi terseret arus sendirian. Berita bahwa Rian sedang diperiksa menyebar lebih cepat dari yang kuduga. Meskipun tidak masuk berita besar, di kalangan bisnis, rumor menyebar secepat angin. Dan bersamaan dengan itu, gosip tentangku juga mulai beredar. Ada yang bertanya terang-terangan, katanya putus karena batal nikah, lalu laki-lakinya dijatuhkan. Ada juga yang menyindir. Perempuan zaman sekarang seram, ya. Kalau cinta ditolak, dukun bertindak, polisi bertindak. Hatiku sakit, tapi aku tidak menjawab. Aku ingat pesan Pak Hartono, jika kamu melakukan hal yang benar, kamu tidak perlu menjelaskan kepada semua orang. Suatu sore saat pulang kerja, seseorang menghentikanku di depan gerbang kantor. Ibu Rian. Tubuhnya kurus kering, wajahnya tampak sangat lelah. Aku berhenti. Bagaimanapun, beliau adalah orang tua, dan ibu dari orang yang pernah akan kusebut suami. Anissa, panggilnya dengan suara bergetar. Bisa kita bicara sebentar? Aku menunduk memberi salam. Selamat sore, Tante. Kami duduk di sebuah kedai teh di dekat situ. Ibu Rian menatapku lama, lalu menangis. Anissa, Tante mohon, tolong cabut laporannya. Rian memang bodoh. Nanti Tante akan ajari dia lagi. Kalau begini, dia bisa masuk penjara. Hidupnya bisa hancur. Mendengar itu, hatiku teriris. Aku mengerti penderitaan seorang ibu, tetapi wajah Rian yang mengancamku dan suara Maya yang menyebut-nyebut kecelakaan juga terbayang jelas. Tante, kataku pelan. Saya juga tidak ingin menyakiti Mas Rian. Tapi saya juga tidak bisa membiarkan dia menyakiti saya.
Ibu Rian terisak. Tapi dia anakku. Kalau bukan aku yang membelanya, siapa lagi? Aku mengangkat kepala dan menatap mata ibunya lurus-lurus. Lalu saya, Tante, saya juga putri dari orang tua saya. Kalau hari itu saya mati karena kecelakaan, siapa yang akan menangisi saya? Siapa yang akan memperjuangkan keadilan untuk saya? Ibu Rian tertegun. Air matanya berhenti. Aku melihat kebingungan melintas di matanya. Mungkin, untuk pertama kalinya, beliau melihat kasus ini bukan dari sudut pandang ketakutan kehilangan anak, tetapi dari posisiku. Aku bangkit dari kursi dan menunduk. Saya harap Tante mengerti. Saya hanya ingin hidup dengan tenang. Malam itu, telepon berdering dari nomor tak dikenal. Rian. Anissa. Suaranya serak, tanpa nada agresif seperti sebelumnya. Kamu menang. Puas sekarang. Aku menjawab dengan tenang. Aku tidak menang. Aku hanya tidak kehilangan nyawaku. Rian tertawa kering. Kamu pikir dengan melaporkanku semuanya akan selesai? Kamu akan hidup dengan cap buruk seumur hidupmu. Mendapat cap buruk lebih baik daripada mendapat foto di batu nisan. Kataku tegas. Di seberang telepon, hening cukup lama. Lalu, Rian berkata dengan suara sangat pelan. Anissa, maafkan aku. Tapi sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku memejamkan mata. Sebagian hatiku sakit, tetapi sebagian lainnya sedingin es. Setidaknya kamu masih punya nyawa. Aku hampir saja tidak. Aku menutup telepon. Beberapa hari berikutnya, aku hidup dengan perlahan. Pulang dari kantor ke kos, membaca buku, memasak. Aku tidak lagi berpikir tentang pernikahan atau masa depan yang jauh. Aku hanya fokus untuk hidup dengan aman dari hari ke hari. Setiap pagi saat membuka mata, aku sadar bahwa aku masih bernapas dan memiliki hak untuk memilih. Suatu sore saat membereskan barang-barang lama, aku menemukan jaket yang kupakai pada malam hujan itu. Di dalam sakunya, ada secari kertas kecil yang terlipat. Kubuka, di atas kertas kuning samar itu, tertulis beberapa kata dengan tulisan tangan yang agak kaku. Hati yang baik akan menyelamatkan nyawa, dan juga akan melindungi diri sendiri. Aku duduk terdiam lama. Nenek itu, yang tak ku kenal nama dan asalnya. Ia melintas dalam hidupku seperti angin dingin, tetapi meninggalkan jejak yang anehnya hangat. Aku tidak percaya tahayul, tetapi aku percaya pada hukum sebab akibat. Jika malam itu aku tidak menghentikan mobil dan mengulurkan tangan pada orang asing, mungkin aku bahkan tidak akan punya kesempatan untuk memilih. Aku melipat kertas itu dan memasukkannya ke dalam dompet. Ini bukan jimat, ini adalah pengingat bahwa perbuatan baik tidak pernah salah, hanya saja harus diberikan pada tempat yang tepat. Dan terkadang, kesadaran yang datang tepat waktu adalah berkah terbesar dalam hidup. Setelah panggilan terakhir dengan Rian, kupikir segalanya akan mereda. Tapi hidup tidak bergerak sesuai harapan manusia. Ketika satu kebenaran terungkap, ia tidak langsung lenyap, melainkan menyebar, membentur segala macam hubungan dan hati orang-orang. Aku merasakannya dengan pahit selama beberapa hari berikutnya. Di kantor, udara di sekitarku berubah dengan cepat. Rekan-rekan masih menyapa dan tersenyum, tetapi di mata mereka ada tatapan menyelidik. Aku tahu tanpa perlu diberitahu bahwa rumor telah menyebar. Aku tahu apa yang mereka bisikan di belakangku. Anissa katanya mencampakkan tunangannya karena uang. Dia menuntut pacarnya untuk melindungi hartanya. Bahkan ada yang lebih jahat. Siapa yang mau menikah dengan perempuan seperti itu? Hatiku sakit, tetapi aku tidak lagi ingin menjelaskan. Pak Hartono benar. Saat kau tenggelam di air yang dalam, kau tidak bisa berenang sambil menjelaskan satu persatu kepada orang-orang yang berdiri di tepian. Kau hanya harus berenang untuk bertahan hidup. Suatu siang saat aku sedang terburu-buru makan bekal, telepon dari Ibu Rian masuk. Aku ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Di seberang, suara ibunya terdengar sangat serak. Anissa, Tante mohon, bisakah kita bertemu sekali lagi saja?
Aku memejamkan mata. Jika kutolak, ibunya akan semakin putus asa. Jika kutemui, aku harus menghadapi rasa sakit yang lain. Tapi akhirnya, aku mengangguk. Baik Tante, sore ini saya ada waktu. Kami bertemu di sebuah restoran kecil dekat rumah sakit. Ibunya tampak jauh lebih kurus dari sebelumnya. Tangannya gemetar, matanya merah. Ibunya tidak berbelit-belit. Begitu duduk, beliau memegang tanganku dan berkata dengan suara tercekat. Anissa, Tante tahu kamu pasti sangat terluka. Tante tidak punya hak untuk mengatakan Tante salah. Tapi tolong, pikirkan sekali lagi. Rian sekarang sedang diperiksa dan mentalnya hancur total. Kalau kamu tidak mencabut laporan, dia tidak akan sanggup bertahan. Aku menarik tanganku dengan hati-hati agar tidak menyinggungnya. Tante, saya mengerti kekhawatiran Tante. Tapi Tante juga harus mengerti posisi saya. Ini bukan untuk balas dendam. Ibunya menangis tanpa henti. Tapi dia anakku. Dia segalanya bagiku. Aku terdiam lama, lalu berkata. Lalu saya, Tante? Kalau hari itu saya mati karena kecelakaan, siapa yang akan menangisi saya? Siapa yang akan memperjuangkan keadilan untuk saya? Ibunya menatapku kosong. Mungkin, untuk pertama kalinya, beliau melihat cerita ini bukan dari sudut pandang ketakutan kehilangan anak, melainkan dari posisiku. Ibunya menunduk, suaranya mengecil. Tante tidak tahu, Tante hanya bisa memohon. Hatiku melunak. Tetapi bukan lagi hati yang lembek seperti dulu. Tante, saya juga tidak ingin Mas Rian terpojok. Tapi saya tidak bisa menjadikan diri saya sebagai kambing hitam. Jika dia benar-benar menyesal, dia harus menghadapi perbuatannya. Ibunya terdiam lama. Akhirnya, beliau bangkit dan menunduk padaku. Tante yang minta maaf. Saat itu, aku merasa sakit sekaligus lega. Sakit karena melihat sebuah keluarga hancur, dan lega karena setidaknya ibunya tidak lagi melihatku sebagai penjahat. Beberapa hari berikutnya, Maya menghilang sepenuhnya. Tidak ada pesan, telepon, atau penampakan di sekitar kantor. Kata Pak Hartono, Maya berusaha melepaskan diri dari perusahaan Rian dan semua masalahnya. Orang seperti Maya selalu cepat melarikan diri saat mencium bahaya. Rian berbeda. Ia terus dipanggil untuk pemeriksaan dan terlihat jelas mentalnya runtuh. Suatu malam, ia mengirim pesan teks panjang. Anissa, aku tidak bisa tidur. Aku terus berpikir, kalau aku bisa kembali ke malam itu, aku akan memilih untuk bangkrut. Aku membacanya dan tidak membalas. Bukan karena tidak punya perasaan. Penyesalan yang datang setelah semua jalan keluar tertutup bukanlah penyesalan sejati, melainkan hanya ratapan. Suatu sore yang hujan, aku pulang kerja terlambat. Saat melangkah keluar gedung, aku melihat bayangan seseorang berdiri di bawah teras. Jantungku berdebar kencang saat menyadari itu Rian. Ia sangat kurus, jaketnya basah kuyup, rambutnya lepek. Anissa, panggilnya dengan suara serak. Aku hanya ingin bicara sebentar. Aku berdiri menjaga jarak darinya. Tanganku sudah berada di saku yang berisi ponsel. Pulanglah. Kita tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan. Rian tersenyum sedih. Aku tahu. Tapi aku hanya mau bertanya satu hal. Seandainya aku tidak serakah, seandainya Maya tidak muncul, apakah kita akan bahagia? Aku menatapnya lama. Saat itu, aku melihat sosok Rian saat pertama kali kami bertemu. Pria yang berjalan bersamaku di gang sempit sambil berkata, aku janji tidak akan membiarkanmu susah lagi. Tapi sosok itu kabur, seperti foto lama yang luntur karena hujan. Iya, jawabku. Aku juga sering berpikir begitu. Rian menggigit bibirnya. Lalu kenapa kamu tidak memberiku kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Aku menggeleng. Kesalahanmu bukan hanya pengkhianatan, tapi juga perhitungan, dan kesediaanmu membiarkanku dalam bahaya. Aku tidak bisa mempertaruhkan nyawaku pada satu kata seandainya. Rian menunduk.
Hujan semakin deras. Baiklah. Ia berbalik dan berjalan pergi. Di tengah hujan, punggungnya terlihat bungkuk. Aku berdiri di sana, mengawasinya. Aku tidak mengikutinya, juga tidak memanggilnya. Aku tahu, begitu aku memanggilnya, kami berdua akan kembali terjerat dalam lingkaran kasihan dan dendam. Aku sudah keluar dari sana, dan aku tidak bisa kembali. Malam itu, aku menceritakan semuanya pada Pak Hartono. Beliau hanya berkata satu kalimat. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Sisanya adalah urusan karma. Aku mulai terbiasa dengan kehidupan baru. Tidak ada yang menjemput. Tidak ada pesan selamat tidur. Tidak ada rencana pernikahan. Sebagai gantinya, datanglah keheningan. Awalnya, aku takut pada keheningan itu. Belakangan aku sadar, keheningan datang saat tidak ada lagi orang di sekitarmu yang ingin memanfaatimu. Suatu minggu pagi, saat membereskan barang, aku menemukan sebuah foto lama saat berlibur bersama orang tuaku. Aku menatap foto itu lama. Di dalamnya, orang tuaku tersenyum lembut, seolah mereka sudah tahu putrinya akan menempuh jalan yang sulit, tetapi percaya pada akhirnya ia akan bangkit sendiri. Aku berbisik sangat pelan. Anissa sudah baik-baik saja sekarang. Ayah, ibu. Di luar jendela, matahari perlahan terbit. Aku tahu perjalananku belum berakhir, dan badai di masa depan masih banyak, tetapi setidaknya aku yakin tidak akan lagi berjalan dengan mata tertutup. Setelah pertemuan di tengah hujan itu, kupikir hatiku sudah cukup kuat, tapi manusia bukan besi. Ia hanya belajar menyembunyikan rasa sakit sedikit lebih dalam. Aku masih rutin berangkat kerja, menyelesaikan tugasku tepat waktu, dan tersenyum saat harus tersenyum. Hanya saja, saat malam tiba dan pintu kamar tertutup, keheningan terasa begitu berat sehingga aku harus menyalakan semua lampu. Seolah takut kegelapan akan memanggil kembali kenangan yang belum sembuh. Suatu akhir pekan, Pak Hartono memanggilku ke kafe yang biasa. Beliau sudah datang lebih dulu, duduk dengan kedua tangan bertaut, tenggelam dalam pikirannya. Begitu aku duduk, beliau menatapku lekat-lekat, seolah ingin memastikan aku baik-baik saja. Anissa, beliau memulai perlahan. Bapak baru dapat informasi tambahan. Aku meletakkan gelas air. Jantungku sedikit mencelos. Tentang Mas Rian? Pak Hartono mengangguk. Benar. Dalam proses penyelidikan, tuduhan pemalsuan dokumen pinjaman terkonfirmasi. Di beberapa dokumen, tanda tanganmu dipalsukan. Sudah diminta uji grafologi, dan hasil awalnya menunjukkan pemalsuan. Aku menghela napas panjang. Aku sudah siap mental, tetapi mendengarnya langsung tetap terasa menyakitkan. Lalu apakah saya akan terseret? Kamu mungkin akan dipanggil untuk konfrontasi. Tapi jangan khawatir, kata Pak Hartono tegas. Bapak akan mendampingimu, dan dengan bukti-bukti yang ada, akan sulit bagi mereka untuk melimpahkan tanggung jawab padamu. Aku mengangguk. Saya tidak takut. Hanya sedih. Pak Hartono menatapku dengan tatapan yang penuh simpati namun tetap tegas. Wajar jika sedih. Karena kamu tulus. Tapi mereka, jika mereka sedih, itu hanya karena rencana mereka gagal. Kata-kata itu membuatku terdiam sejenak. Benar. Aku sedih karena salah mempercayai orang. Tapi Rian dan Maya, jika mereka menyesal, itu karena mereka kehilangan apa yang mereka perhitungkan. Beberapa hari kemudian, aku menerima surat panggilan. Pagi itu, aku bangun lebih pagi dari biasanya, mengenakan kemeja putih yang rapi, dan mengikat rambutku dengan kencang. Aku menatap cermin lama. Perempuan di cermin itu tampak tenang, tetapi tatapan matanya berbeda dari dulu. Tidak lagi naif, tidak lagi takut. Hanya ada logika yang dingin. Pak Hartono menungguku di depan gedung. Ayo, Anissa. Di ruang pemeriksaan, aku kembali berhadapan dengan Rian. Hanya dalam beberapa minggu, ia tampak menua beberapa tahun. Matanya lelah, bahunya terkulai. Melihatku, ia terdiam sejenak, lalu menunduk.
Aku tidak menyapa, juga tidak membuang muka, hanya duduk di tempatku. Konfrontasi berjalan dengan tegang. Aku menjawab setiap pertanyaan dengan jelas dan logis. Saat hasil uji pemalsuan tanda tangan disajikan, pihak seberang terdiam lama. Aku tidak melihat Rian, tapi aku tahu ia gemetar. Di beberapa saat, suara kecil pulpen yang membentur meja terdengar seperti detak jantung yang berat. Setelah pemeriksaan selesai, aku bangkit dan membereskan dokumen. Rian memanggilku dengan sangat pelan. Anissa. Aku berhenti dan menoleh. Masih ada yang mau dibicarakan. Rian menatapku dengan mata yang merah. Aku tidak menyangka akan jadi seperti ini. Aku menatap matanya lurus-lurus. Tidak menyangka, atau tidak mau memikirkannya? Rian terdiam. Aku tidak menunggu jawaban, berbalik, dan berjalan keluar. Kali ini, benar-benar tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Saat keluar dari gedung, sinar matahari terasa menyengat. Aku berdiri di bawahnya, merasa seperti baru saja meletakkan batu besar yang menekan dadaku. Pak Hartono menepuk pundakku. Kerja bagus. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya, Pak. Pak Hartono tersenyum ringan. Terkadang, mengatakan kebenaran itu sendiri sudah merupakan sebuah keberanian. Malam itu, aku menerima telepon tak terduga. Dari Ibu Rian, yang pernah akan kupanggil Mama. Ibunya berkata dengan suara bergetar, Anissa, Tante dengar hari ini kamu ke kantor polisi. Iya, Tante. Ibunya terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Rian sudah mengaku banyak hal pada Tante. Tante tidak tahu harus berkata apa lagi. Tante hanya minta maaf. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Tante tidak perlu minta maaf. Ini bukan salah Tante. Tapi Tante ibunya. Suara ibunya tercekat. Tante salah mendidik anak. Aku memejamkan mata. Di hatiku, tidak ada lagi dendam pada ibunya. Hanya rasa iba. Jaga kesehatan ya Tante. Semuanya akan berlalu. Setelah menutup telepon, aku duduk terdiam lama. Aku sadar. Beberapa penderitaan tidak bisa dipilah dengan jelas antara benar dan salah. Seseorang bisa menjadi pelaku sekaligus korban. Tapi itu tidak berarti aku harus ikut memikul beban mereka. Setelah itu, hidupku mulai mengalami perubahan-perubahan kecil. Aku mengajukan pindah ke divisi lain di kantor. Pekerjaan menjadi lebih sibuk, tetapi justru bagus karena tidak ada waktu untuk melamun. Malam hari, aku mulai mengikuti kembali kursus yang dulu kusukai tetapi berhenti karena persiapan pernikahan. Saat pulang kerja larut, aku memasak makanan sederhana untuk diriku sendiri. Belajar untuk makan perlahan, tidur lebih awal, dan tidak terus-menerus memeriksa ponsel. Aku mulai memahami bahwa mencintai diri sendiri bukanlah hal yang muluk-muluk, melainkan tidak membiarkan diri lelah karena hal-hal yang tidak berharga. Suatu sore, saat membereskan kamar, aku melihat pesan teks dari Maya. Sangat singkat, hanya satu baris. Mak, maafin aku. Aku menatap tulisan itu lama. Bukan karena aku menunggu permintaan maaf itu. Aku penasaran dari mana datangnya kata-kata itu. Apakah dari penyesalan sejati, atau dari keadaan saat semua jalan keluar tertutup? Aku tidak membalas. Bukan karena dendam. Tetapi karena aku tidak lagi butuh penjelasan apapun. Beberapa pintu, sekali tertutup, tidak perlu dibuka lagi hanya untuk memastikan bahwa aku sudah berada di luar. Malam itu, aku berjalan sendirian di jalanan dekat kos yang dipenuhi pepohonan. Anginnya sepoi-sepoi, tidak lagi menusuk tulang seperti malam hujan itu. Tiba-tiba aku teringat nenek di malam itu. Tatapan matanya yang jernih dan satu kalimat singkat yang menyelamatkan nyawaku. Jika malam itu tidak ada, mungkin aku masih hidup dalam mimpi palsu, dan suatu saat akan membayar harga yang jauh lebih mahal. Memikirkan sampai di situ, aku tiba-tiba tersenyum. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum seseorang yang telah melewati badai dan sadar di mana ia berdiri. Jalan di depan masih panjang, kasus Rian belum selesai. Gunjingan masih ada,
dan luka di hati tidak akan sembuh dengan cepat, tetapi setidaknya aku yakin tidak akan lagi berjalan dengan mata tertutup. Karena aku telah mendapatkan pelajaran termahal. Jika seseorang punya keberanian untuk bersikap kejam padamu, kau tidak perlu berbaik hati dengan cara mengorbankan dirimu sendiri. Dan keadilan, terkadang tidak berisik, tetapi harus ditegakkan. Sebelum tidur malam itu, aku mengirim pesan singkat pada Pak Hartono. Saya baik-baik saja. Terima kasih. Pak Hartono langsung membalas. Cepat tidur. Besok masih banyak pekerjaan. Aku meletakkan ponsel dan mematikan lampu. Dalam kegelapan, aku tidak lagi merasa takut. Aku tahu, jika badai lain datang, aku sudah cukup sadar untuk tidak lagi tersapu. Setelah malam yang sunyi itu, kupikir aku sudah terbiasa dengan ritme kehidupan baru. Tapi hidup, terutama bagi orang yang baru saja belajar tentang kesadaran, selalu punya cara untuk menguji ketenangan itu. Kasus Rian memasuki babak baru. Bukan lagi sekadar rumor atau bisik-bisik, melainkan serangkaian dokumen dan penyelidikan. Aku harus kembali hadir, kembali mengungkit cerita lama. Tapi kali ini, emosiku tidak lagi meledak-ledak. Yang tersisa hanyalah kelelahan yang sunyi. Suatu Senin pagi, Pak Hartono memanggilku ke kantornya. Suara beliau lebih rendah dari biasanya. "Anissa, duduklah. Ada yang mau Bapak bicarakan." Aku duduk di seberang beliau. Aku punya firasat ada sesuatu yang tidak sederhana. "Iya, Pak." Pak Hartono meletakkan setumpuk dokumen di meja. "Pihak sana mencoba untuk berdamai. Keluarga Rian menghubungi melalui kenalan. Mereka ingin kamu menandatangani surat permohonan keringanan hukuman." Aku terdiam. Ini sudah kuduga. Hanya saja datang lebih cepat dari yang kupikirkan. Mereka ingin saya melakukan apa? Mereka ingin kamu memberikan kesaksian bahwa kamu tidak diancam secara serius. Dan semua yang terjadi adalah kesalahpahaman akibat tekanan finansial. Dengan kata lain, Pak Hartono menatapku lurus-lurus. Mereka ingin kamu mencabut sebagian kesaksianmu. Aku tertawa hampa. Sebagai gantinya, mereka menawarkan apa? Pak Hartono menghela napas. Keluarga Rian akan membayar uang ganti rugi, memberikan dukungan finansial kepadamu, dan berjanji tidak akan pernah muncul lagi dalam hidupmu. Aku menatap kedua tanganku. Saat itu, bukan kemarahan yang kurasakan, melainkan kesedihan. Sedih karena sampai saat ini pun, mereka berpikir segalanya bisa diselesaikan dengan uang. "Pak," kataku pelan. "Saya tidak butuh uang mereka." Pak Hartono mengangguk, seolah sudah menduganya. "Bapak tahu kamu akan berkata begitu. Tapi ini adalah hakmu, jadi Bapak harus menanyakannya." Aku mengangkat kepala. Suaraku menjadi lebih jelas. Saya tidak ingin ada orang masuk penjara karena saya. Tapi saya juga tidak bisa berbohong. Jika saya mencabut kesaksian dan nanti terjadi sesuatu, saya akan menyalahkan diri saya sendiri seumur hidup. Pak Hartono menatapku lama, lalu tersenyum tipis. "Anissa, kita sudah benar-benar dewasa." Sore itu, aku menerima telepon dari Ibu Rian. Kali ini, ibunya tidak menangis. Suaranya anehnya tenang. "Anissa, Tante dengar kamu sudah bicara dengan pengacaramu." Aku tidak menyangkal. "Iya, Tante. Tante tidak akan menekanmu lagi," kata ibunya perlahan. "Tante hanya ingin bilang, apapun yang terjadi nanti, Tante harap kamu bisa hidup dengan tenang." Mendengar itu, ujung hidungku terasa panas. "Terima kasih, Tante." Ibunya ragu sejenak, lalu menambahkan, "Rian sepertinya baru sadar betapa menakutkannya semua ini. Dia bilang pada Tante, kalau hari itu kamu kenapa-kenapa, dia akan hidup dengan rasa bersalah seumur hidupnya. Tante tidak tahu apakah ini bisa membuat hatimu sedikit lebih lega, tapi Tante ingin kamu tahu." Aku terdiam. Hatiku tidak menjadi lega, tetapi juga tidak seberat dulu. "Jaga kesehatan ya, Tante." Setelah menutup telepon, aku duduk terdiam lama. Beberapa kata, karena terlalu terlambat,
Tidak bisa memperbaiki apapun, tetapi setidaknya menunjukkan bahwa seseorang tidak sepenuhnya mati rasa. Hanya saja, harga untuk menyadari hal itu terlalu mahal. Beberapa hari berikutnya, aku fokus pada pekerjaan. Proyek baru membuatku sibuk dari pagi hingga malam. Terkadang, aku begitu lelah sampai begitu tiba di kamar langsung tertidur. Tidak ada waktu untuk berpikir apa-apa. Aku sadar bahwa kesibukan yang benar juga merupakan salah satu cara penyembuhan. Suatu malam saat membereskan dokumen, sebuah pesan teks dari Rian masuk. Pesan pertama setelah berhari-hari hening. Anissa, aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta apapun darimu. Tapi apapun hasilnya nanti, aku akan terima. Aku hanya berharap kamu bisa hidup dengan baik. Aku menatap pesan itu lama. Kali ini, tidak ada rasa marah, juga tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanya rasa asing. Aku menulis balasan, menghapusnya, menulis lagi, menghapusnya lagi. Akhirnya, aku hanya mengirim satu baris. Aku juga akan hidup dengan baik. Tidak ada tambahan apapun. Itu sudah cukup. Di akhir pekan, aku pergi ke makam orang tuaku. Hari itu berawan, anginnya sepoi-sepoi. Aku membersihkan nisan, meletakkan seikat bunga kecil, lalu duduk dan berbicara seolah mereka masih ada. Anissa sekarang sudah tidak seperti dulu lagi, bisikku. Sudah belajar takut, sudah belajar waspada, tapi juga sudah belajar untuk bangkit. Aku teringat hari-hari saat ayah mengajariku untuk menjaga diri, saat ibu mengingatkanku untuk tidak terlalu mudah percaya pada orang. Dulu, kata-kata itu hanya kudengar sambil lalu. Sekarang, semua nasihat itu datang sebagai gema yang terlambat, tetapi sangat dibutuhkan. Setelah dari pemakaman, aku mampir ke rumah Pak Hartono. Beliau sedang menyiram tanaman di halaman, dan tersenyum melihatku. Lama tidak kelihatan. Saya datang untuk berterima kasih, Pak. Kataku tulus. Kalau tidak ada Bapak, saya tidak akan bisa setenang ini sampai sekarang. Pak Hartono menepisnya. Bapak hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai orang tua. Yang berani adalah dirimu sendiri. Kami duduk sambil minum teh. Pak Hartono bercerita tentang beberapa kasus rumit yang pernah ditanganinya. Mendengar ceritanya, aku sadar bahwa di luar sana ada banyak orang sepertiku, yang memberikan kepercayaan di tempat yang salah dan membayar harganya. Tapi tidak semua orang seberuntung diriku, yang mendapat kesempatan untuk berbalik arah. Sebelum aku pulang, Pak Hartono memberiku satu kalimat yang akan kuingat seumur hidup. Anissa, keadilan tidak selalu memuaskan semua orang, tapi setidaknya, ia membuatmu bisa tidur nyenyak. Malam itu, aku kembali ke kamarku, membuka jendela agar angin masuk. Aku menatap ke bawah, ke ganggang kecil. Cahaya oranye lampu jalan menyinari atap-atap yang sunyi. Aku berpikir tentang masa depan. Bukan masa depan bersama seseorang, melainkan bagaimana aku akan hidup agar tidak malu pada apa yang telah kupertahankan. Kasus Rian akan segera berakhir. Aku tidak tahu bagaimana hasil akhirnya, tetapi aku tahu aku telah melakukan bagianku. Aku tidak memilih balas dendam, juga tidak memilih kompromi. Aku memilih kebenaran. Saat berbaring di tempat tidur, aku tidak lagi gelisah. Aku tahu luka di hati butuh waktu untuk sembuh, tetapi aku tidak lagi takut pada luka-luka itu. Karena aku sadar, seorang perempuan lemah bukan saat ia terluka, melainkan saat ia melepaskan haknya untuk melindungi diri sendiri. Sebelum tidur, aku mengirim pesan pada Pak Hartono. Saya sudah memutuskan. Apapun yang terjadi, saya tidak akan mengubah kesaksian saya. Pak Hartono membalas cepat. Bapak percaya. Cepatlah tidur. Aku meletakkan ponsel dan memejamkan mata. Di luar sunyi, dan hatiku pun demikian. Bukan karena segalanya telah berakhir, melainkan karena aku tahu di pihak mana aku berdiri. Setelah mengirim pesan pada Pak Hartono, beberapa hari berikutnya hidupku berjalan dalam ritme yang lambat namun berat. Tidak ada lagi kejadian mendesak seperti sebelumnya,
Tetapi setiap hari terasa seperti menunggu di depan pintu yang tidak tahu kapan akan terbuka. Aku bekerja, pulang, mengikuti kelas malam, dan makan teratur. Tetapi di suatu tempat di dalam hatiku, selalu ada ketegangan yang menarikku kembali ke kenyataan. Kenyataan bahwa segalanya belum berakhir. Suatu pagi saat hendak berangkat, telepon dari Pak Hartono masuk. Aku terdiam sejenak, lalu mengangkatnya. Jantungku berdetak pelan tapi jelas. Anissa, sore ini bisa luangkan waktu? Akan ada pemeriksaan terakhir. Sepertinya arah penanganannya akan diputuskan. Aku menarik napas dalam-dalam. Baik, Pak. Saya akan izin dari kantor dan datang. Setelah menutup telepon, aku menatap diriku di cermin. Wajahku lebih tenang dari yang kukira. Tidak ada lagi kepanikan. Tidak ada lagi tatapan mengharapkan keajaiban. Aku mengerti bahwa apapun hasilnya, aku harus terus melangkah. Pemeriksaan berlangsung di ruangan yang sudah kukenal. Aku kembali melihat Rian. Kali ini, bersama ayahnya. Ayahnya kurus, rambutnya memutih, punggungnya bungkuk. Melihatku, beliau bangkit dan menunduk sangat dalam. Saya minta maaf, kata ayahnya dengan suara bergetar. Saya salah mendidik anak. Aku terdiam sejenak, lalu ikut menunduk membalas. Tidak apa-apa, Om. Pemeriksaan berlangsung lebih dari 2 jam. Aku mendengarkan, menjawab, dan menandatangani dokumen yang diperlukan. Saat semua prosedur hampir selesai, penyidik menjelaskan arah penanganan dengan jelas. Rian harus bertanggung jawab atas tuduhan pemalsuan dokumen dan percobaan penipuan asuransi. Namun, karena tidak ada korban jiwa dan ia bersikap kooperatif dalam penyelidikan, hal itu akan menjadi pertimbangan dalam penentuan hukuman. Mendengar itu, hatiku terasa berat. Bukan karena kasihan, tetapi karena aku tahu, mulai saat ini, hidup beberapa orang akan terbelah ke arah yang sama sekali berbeda. Saat semua orang keluar satu persatu, hanya tersisa aku, Rian, dan ayahnya. Ayahnya menoleh padaku, matanya merah. Anissa, Om tahu sekarang apapun yang dikatakan sudah terlambat, tapi jangan sampai karena masalah ini, kamu jadi membenci dunia. Aku menggeleng. Saya tidak membenci, Om. Hanya merasa sedih. Rian, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya membuka suara. Anissa. Aku menatapnya. Tidak perlu bicara apa-apa lagi. Semua yang perlu dikatakan sudah dikatakan. Rian menggigit bibir dan mengangguk. Aku tahu, kami keluar dari gedung ke arah yang berbeda. Di luar, matahari bersinar redup. Aku berdiri di tangga, merasa sangat lelah, seolah baru saja berhenti setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang. Malam itu, aku pulang lebih awal dan memasak makan malam sederhana. Saat sedang menata meja, telepon kembali berdering. Kali ini, Maya. Aku ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Mak Anissa, suara Maya kecil dan serak. Bisa kita bertemu sekali saja? Aku hanya ingin bicara. Aku terdiam sejenak. Berbagai kenangan lama melintas di kepalaku, tetapi tidak ada lagi emosi yang bergejolak. Baiklah. Sekali saja. Kami bertemu di sebuah kedai teh kecil. Maya tampak sangat berbeda. Sosoknya yang percaya diri dan modis telah hilang. Yang tersisa hanya wajah lelah dan kusam. Begitu duduk, Maya menunduk. Mbak, aku salah. Aku tidak memotongnya. Hanya menatapnya. Maya terus berbicara, seolah takut akan kehilangan keberanian jika berhenti. Ia menceritakan tentang perhitungannya di awal. Kebodohannya yang berpikir segalanya akan baik-baik saja setelah melewati masa sulit. Dan ketakutannya saat semuanya terbongkar. Aku tidak berharap Mbak memaafkanku, kata Maya dengan suara tercekat. Aku hanya ingin Mbak tahu, sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Aku mengaduk tehku pelan dan berkata datar. Kamu masih punya dirimu sendiri. Jangan sampai itu juga hilang. Maya mengangkat kepala, air matanya mengalir. Mak,
Tidak membenciku? Aku berpikir sejenak, lalu menggeleng. Dulu benci, tapi hidup dengan kebencian itu terlalu melelahkan. Aku tidak mau memikulnya lagi. Kami duduk beberapa menit lagi, lalu berpisah. Saat Maya pergi, aku tidak menoleh. Aku tahu, masing-masing harus bertanggung jawab atas pilihannya. Beberapa hari berikutnya, aku merasakan perubahan yang sangat jelas di hatiku. Aku tidur lebih nyenyak. Mimpi buruk berkurang. Aku mulai lebih banyak berpikir tentang masa depan. Bukan masa depan bersama seseorang, melainkan masa depanku sendiri. Suatu sore, aku mampir ke rumah Pak Hartono. Beliau sedang membaca koran, dan tersenyum melihatku. Sudah selesai? Iya, Pak. Hampir. Pak Hartono menuangkan teh untukku dan bertanya dengan suara rendah. Bagaimana perasaanmu? Aku berpikir, lalu menjawab jujur. Sedih, tapi lega. Pak Hartono mengangguk. Wajar jika sedih. Tapi lega. Itu karena kamu tidak melakukan hal yang bertentangan dengan nuranimu. Kami bercerita lama. Pak Hartono bercerita tentang masa-masa awal menjadi pengacara, tentang saat-saat harus memilih antara uang dan keadilan. Mendengar ceritanya, aku sadar bahwa jalan yang kutempuh ini sulit, tetapi tidak sepi. Beberapa minggu kemudian, aku menerima surat keputusan resmi. Semuanya telah menemukan tempatnya. Aku memegang kertas itu di tangan, tidak menangis, juga tidak tertawa. Hatiku hanya terasa damai. Malam itu, aku menelepon ibuku. Suara ibuku selalu hangat seperti biasa. Baik-baik saja. Baik-baik saja, Bu. Syukurlah. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Jangan biarkan itu mengikat kakimu. Aku tersenyum. Iya, Bu. Setelah menutup telepon, aku berdiri di dekat jendela, menatap lampu-lampu kota. Aku memikirkan jalan yang telah kutempuh, hal-hal yang hilang, dan pelajaran yang mahal. Aku tidak lagi menyalahkan diriku sendiri karena salah mempercayai orang. Jika tidak pernah mencoba percaya, aku juga tidak akan pernah belajar cara melindungi diri. Aku tahu ada banyak hal tak terduga menanti di depan, tetapi aku juga tahu aku sudah cukup kuat untuk menghadapinya. Sebelum tidur, aku mengirim pesan pada Pak Hartono. Terima kasih karena selalu berada di pihak saya. Pak Hartono membalas. Bukan di pihakmu, tapi di pihak yang benar. Aku meletakkan ponsel dan mematikan lampu. Dalam kegelapan, aku tidak lagi merasa hampa. Aku berada di titik awal sebuah kehidupan yang lain, yang berjalan lambat, rasional, dan tidak lagi buta. Setelah semua proses hukum selesai, kupikir hatiku akan terasa jauh lebih ringan. Tapi yang tersisa setelah badai besar berlalu bukanlah kedamaian instan, melainkan kekosongan. Kekosongan yang begitu besar sehingga aku harus belajar mengisinya sendiri, tanpa lagi bersandar pada orang lain. Aku mengambil cuti beberapa hari. Bukan tubuhku yang lelah, melainkan hatiku. Pagi hari pertama cuti, aku terbangun sangat pagi. Kebiasaan dari masa-masa dikejar pekerjaan dan rencana pernikahan yang kacau. Di luar cerah, sinar matahari lembut. Aku duduk di tempat tidur, melihat sekeliling kamarku yang kecil. Tiba-tiba terasa asing, seolah aku berada di tempat yang sama sekali baru. Aku menyeduh satu teko teh, membuka jendela agar angin masuk. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tidak ada jadwal, tidak ada rapat mendesak, tidak ada telepon yang berdering, tidak ada pesan yang harus ditunggu. Keheningan itu awalnya membingungkan, tetapi perlahan aku belajar untuk duduk tenang di dalamnya. Siang hari, ibuku menelepon. Suaranya terdengar lebih ringan dari biasanya. Kamu cuti beberapa hari ya? Iya, Bu. Mau istirahat sebentar. Oh, begitu. Kalau begitu, tidak mau pulang ke rumah beberapa hari? Ibuku berkata dengan hati-hati, seolah takut aku akan menolak. Aku berpikir sejenak, lalu mengangguk meskipun ibuku tidak bisa melihatnya. Iya, Bu. Anissa pulang. Sore itu, aku naik bus menuju kampung halaman.
Pohon-pohon di sepanjang jalan yang kukenal mulai berganti warna daunnya. Aku menyandarkan kepala di jendela, melihat pemandangan yang berlalu dan merasa hatiku tenang. Mungkin, pada akhirnya, yang paling cepat memulihkan seseorang adalah rumah. Ibuku menyambutku di depan pintu. Beliau tampak semakin kurus, rambutnya semakin memutih. Begitu melihatku, beliau langsung memegang tanganku dan menuntungku masuk. "Kamu kurusan." Aku tersenyum. "Anissa baik-baik saja, Bu." Ibuku menatapku dengan mata yang penuh campuran antara khawatir dan iba. Saat makan malam, ibuku tidak banyak bertanya. Beliau hanya mengambilkan lauk untukku dan berpesan agar aku makan pelan-pelan. Aku mendengar suara piring dan sendok yang beradu, suara angin yang berembus di halaman, dan merasa hatiku melembut. Beberapa cinta tidak butuh kata-kata. Cukup dengan kehadiran,